Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah perenungan atau kontemplasi tentang kematian. Saya meyakini hampir semua orang pasti takut dengan yang namanya kematian. Dan kita semua tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat kita hindari. Kematian adalah bagian yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan. Sama seperti sisi kanan dan sisi kiri. Jika tidak ada sisi kanan, maka tidak akan ada sisi kiri. Mereka adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kematian adalah fenomena yang tidak dapat kita hindari. Bukan hanya bagi manusia saja, tetapi bagi semua makhluk yang hidup di bumi ini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lewati, kita semakin dekat dengan kematian kita. Anda mendengar video ini selama beberapa menit ini, artinya Anda sudah beberapa menit lebih dekat dengan kematian Anda. Dan ini adalah suatu hal yang pasti. Tidak ada manusia yang hidup di bumi ini dapat lolos dari kematian. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai, dan juga untuk mengecek kolom deskripsi dan menonton video-video lain dari channel ini. Kematian adalah konsekuensi dari kehidupan. Jadi apa perlunya kita takut terhadap kematian? Apakah dengan ketakutan kita menjadi tidak akan pernah menghadapi kematian? Takut atau tidak takut, semua orang pasti akan tetap mati. Segalanya dalam hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi hanya satu hal yang pasti, yaitu adalah kematian. Coba Anda ingat baik-baik dan Anda perhatikan dengan seksama. Dalam kehidupan ini, 90% lebih dari hal yang kita takutkan atau hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Kita seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Segala rasa takut dan rasa khawatir kita tidak akan pernah bisa merubah sesuatu yang berada di luar kontrol atau kendali kita. Kita membuang waktu dan energi kehidupan kita untuk sesuatu yang sia-sia ini. Kita menjadi hidup dengan penuh ketakutan dan tidak dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Efeknya pun bukan hanya buruk bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang di sekitar kita. Saya beri satu contoh, misalnya ada seorang yang takut naik pesawat. Ia memiliki fobia dengan ketinggian atau saat ia naik pesawat dia sangat ketakutan sekali. Tetapi pada suatu saat ia tidak memiliki pilihan untuk tidak naik pesawat. Ia harus naik pesawat untuk suatu kepentingan yang sangat mendesak. Tetapi ia bahkan saat sebelum naik pesawat, ia sudah ketakutan dulu karena memikirkan dan berimajinasi tentang hal buruk yang dapat terjadi saat ia naik pesawat tersebut. Berhari-hari sebelum hari di mana ia harus naik pesawat, ia tidak bisa tidur, ia kesulitan untuk tidur. Ia menyiksa pikiran dan tubuhnya dengan imajinasi-imajinasi yang menakutkan. Tetapi tetap saja ia harus tetap naik pesawat itu. Jadi perasaan takutnya itu tidak merubah apapun, tetapi hanya merusak tubuh dan pikirannya sendiri karena ketakutannya. Perlu Anda ketahui, stres akibat perasaan takut akan berakibat buruk bagi otak dan juga bagi organ-organ tubuh Anda. Sebenarnya Anda tidak pernah takut terhadap apa yang ada di depan Anda. Anda hanya takut pada pikiran ciptaan Anda sendiri akan apa yang akan terjadi. Anda takut terhadap imajinasi Anda sendiri. Saya jadi teringat ada pepatah yang mengatakan, tidak ada yang perlu ditakuti selain rasa takut itu sendiri. Begitu pula halnya dengan kematian. Segala ketakutan yang Anda rasakan di dalam hidup ini sebenarnya berakar dari ketakutan Anda terhadap kematian. Jika kita memahami kematian dan tidak lagi takut akan kematian, kita memahami bahwa kematian adalah konsekuensi dari kehidupan, dan kita harus belajar untuk dapat menerimanya. Maka Anda dapat lebih memahami makna dari kehidupan ini, dan Anda dapat hidup dengan lebih berkualitas dan penuh dengan ketenangan batin, terlepas dari rasa takut. Orang yang paham akan kematian akan mudah untuk bersyukur dan dapat benar-benar menghargai arti dari kehidupan ini.
Perlu untuk Anda semua ketahui, orang dengan ciri-ciri sebagai berikut biasanya akan sangat takut dengan kematian. Ciri yang pertama adalah mereka yang masih terikat atau melekat sekali dengan kesenangan atau kenikmatan-kenikmatan duniawi atau kesenangan-kesenangan indrawi. Orang-orang seperti ini melekat dengan barang-barang atau dengan kemewahan-kemewahan serta kenikmatan duniawi. Kemudian ciri yang kedua adalah orang yang melekat sekali dengan bisnis atau dengan uang yang dimilikinya atau dengan jabatan yang ia miliki. Kemudian ciri selanjutnya adalah orang yang belum atau jarang sekali melakukan hal yang baik dan hal yang berguna atau hal yang bermanfaat di kehidupan ini. Orang yang selalu menyusahkan orang lain. Kemudian orang yang hidup dengan banyak penyesalan dan tidak bisa memaafkan dirinya atas perbuatan-perbuatannya di masa lampau. Nah, jadi bagaimana cara melatih agar kita tidak perlu takut saat kita menghadapi kematian? Segala ketakutan ini dapat dilatih dengan kita mengembangkan kesadaran melalui latihan meditasi, yang merupakan latihan keterampilan mengelola pikiran dan batin. Kita berkonsentrasi saat ini saya sedang apa, atau kita mindful. Meditasi merupakan suatu bentuk ketekunan kita bertanya kepada diri kita sendiri, atau ketekunan untuk menjadi pengamat terhadap pertanyaan, saya ini sedang apa? Coba Anda ingat-ingat, berapa kali saat kita hendak tidur, pikiran kita melayang kemana-mana, memikirkan atau bahkan mengkhawatirkan berbagai macam hal. Anda sama sekali tidak bisa berpisah dengan pikiran Anda, bahkan dengan pikiran yang negatif sekalipun. Seringkali menjadi seperti candu yang senantiasa mengikat Anda dan membuat Anda ketagihan dan sulit sekali untuk melepaskannya. Segala hal seperti kecemasan, ketakutan, kegelisahan, penyesalan, kita menyimpan amarah, adalah hasil dari ketidakmampuan kita untuk dapat melepas. Tidak menyadari saat ini saya sedang apa. Ketidakmampuan kita untuk dapat melepas bersumber dari pikiran yang tidak berada di saat ini, dan juga pikiran yang tidak memahami konsep bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini itu selalu berubah. Meditasi atau mindfulness dapat juga diartikan sebagai kerajinan kita untuk selalu bertanya dan mengamati saat ini. Saya sedang apa dan apa yang sedang saya rasakan? Untuk memahami apa yang dimaksud dengan mindfulness, Anda bisa tonton video yang pernah saya buat tentang mindfulness. Linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Anda itu merasa takut dan gelisah karena hasil dari bayangan imajinasi pikiran Anda. Hal ini disebabkan karena Anda tidak mampu secara konsisten bertanya pada diri Anda sendiri, saat ini saya sedang apa? Anda tidak dapat hidup di saat ini. Pikiran Anda melayang-layang dan Anda tidak mindful. Orang yang sulit untuk bersyukur akan keadaannya di saat ini pastilah orang yang memiliki ego yang sangat kuat. Karena ego tidak akan pernah menerima kenyataan. Begitu pula dengan kematian. Orang dengan ego yang sangat kuat pada umumnya akan sangat takut sekali dengan kematian. Hidup ini tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Anda sudah dilahirkan, sudah pasti konsekuensinya adalah suatu hari Anda akan harus menghadapi kematian. Anda takut atau Anda tidak takut terhadap kematian, Anda tetap akan harus menghadapinya. Cepat atau lambat, Anda pasti akan mati. Jadi, mulailah hidup terlepas dari segala kekhawatiran. Mulailah hidup di saat ini. Selalu hidup dengan mindful. Kemampuan untuk dapat melepas dengan meningkatkan kesadaran. Kemudian banyak berbuat baik dan menjadi berguna bagi orang lain akan membuat kita lebih berani menghadapi kematian. Dengan kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini selalu berubah, kita dapat memahami bahwa setiap kita melakukan sesuatu, ini bisa saja menjadi terakhir kalinya kita melakukan hal tersebut atau berada di situasi itu. Dengan demikian, kita dapat melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan segala niatan yang baik. Saat Anda sedang sendirian, saat Anda tidak dengan siapa-siapa, dan Anda berada di tempat yang sunyi, seperti misalnya di kamar Anda sendiri,
Dan pastinya tanpa ditemani gadget Anda. Seperti itulah hubungan Anda yang sesungguhnya dengan kematian. Apa yang Anda rasakan di saat itu? Kegelisahan, ketakutan, kebosanan, ataukah rasa tenang? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.